Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Polita Polin. Oke, kali ini topik yang akan saya bicarakan masih seputar tips promil IVF dan lainnya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tips, salah satunya itu ruqyah untuk membersihkan diri dari jin yang mengganggu perjuangan atau usaha kalian dalam mendapatkan keturunan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan juga tips yang nggak kalah pentingnya, yaitu sedekah. Nah, jadi ibadah yang kedua setelah ruqyah, sedekah. Nah, kenapa sedekah menjadi salah satu cara untuk efektifnya mendapatkan keturunan? Karena sedekah itu kan cara merayu kepada pencipta kita, Allah. Ya, Allah telah menghidupkan kita, memberikan rezeki segala macam, tapi mungkin kita hilaf dan lupa untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi pentingnya sedekah ini, itu tadi cara kita, kalau kita kan ingin mendapatkan hadiah reward kan terhadap bos, kita kan bekerja sungguh-sungguh kan, ikuti disiplin, kedisiplinan, tekun, kerja keras. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah itu kan sebenarnya kan bos kita juga, raja, segala raja di dunia ini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan apapun yang kita inginkan, ya tentu kita kerjakan atau laksanakan apa yang Allah inginkan. Nah, sama juga dengan kita di dunia kerja yang mendapat reward atau jabatan dan segala macam. Nah, jadi salah satunya ya sedekah. Mungkin kita selama ini bekerja keras karena kelamaan belum punya anak, keenaan, jadi menikmati harta sampai hanya berdua dengan suami tanpa berbagi, misalnya seperti itu. Nah, ini kan salah satu contoh nih. Nah, jadi mungkin keenakan, jadi hanya beli duniawi aja, misal beli rumah, beli beli mobil, yang nggak ada yang salah, tapi yang salah itu kalau ada harta yang tidak diberikan kepada haknya, yaitu yang penerima haknya itu salah satunya fakir miskin, anak yatim. Nah, kenapa saya masukkan salah satu ini, yaitu tadi kita ingin Allah mengabulkan permintaan kita sementara kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, salah satunya itu sedekah. Nah, ini juga menjadi salah satu trik saya dalam mensukseskan IVF atau non-FET yang sudah pernah saya jalani. Nah, yang kembar pertama itu ya. Nah, jadi waktu saya di Jakarta, saya kan datang untuk FET itu lebih awal. Jadi dari awal sampai selesai itu sekitar 2,5 bulan saya stay di Jakarta di apartemen Enteng Square yang pernah saya ceritakan kemarin. Maaf, saya belum sempat membuat konten khusus untuk apartemen Enteng Square dalam-dalamnya ya. Sebenarnya saya sudah ada koleksi foto dan video dan semua untuk kalian melihat apakah kalian layak untuk atau tempat itu layak untuk kalian tinggali untuk sementara menjelang IVF kalian selesai. Nah, jadi saya tinggal di Jakarta itu sebulan lebih awal datang sebelum FET. Jadi saya sebelum daftar ke Morula ke Dokter Nando, saya datang lebih dahulu untuk menunggu haid bulan depan untuk persiapan FT. Jadi saya datang, saya konsul dulu, dokter cek, oh ya Bu, bagus Bu telurnya, kita bisa bulan depan minum ini vitamin. Nah, jadi sebulan itulah saya di Jakarta, sekaligus saya akupuntur. Jadi saya melakukan akupuntur dengan dokter Melia seperti biasa. Saya mengejar 4 kali seminggu karena beliau kan prakteknya di klinik Mediko itu kan dalam seminggu 4 kali. Nah, jadi itulah mengapa saya datang lebih awal, jadi mengambil kesempatan juga tetap ke hematologi di RSI kini. Saya dengan dulu dengan dokter Karmel karena beliau sudah sepuh, tidak praktek lagi, digantikan oleh kepercayaan beliau Dr. Sufri yang juga praktek di RSCM. Nah, saya tetap di Cikini sih karena harganya lebih murah untuk labor dan segala macamnya. Nah, jadi saya pegang dua dokter, tiga ya, Dokter Nando IVF, hematologi Dr. Sufri di Cikini, dan Dokter Melia di klinik Mediko di Jakarta Timur, dekat Jatinegara ya, stasiun Jatinegara. Nah, jadi saya selama apartemen itu kan tinggal nih di apartemen, saya melakukan olahraga yang sudah pernah saya bilang, jalan kaki di mall, terus berenang. Kebetulan di apartemen ada kolam renang, saya manfaatkan untuk melancarkan peredaran darah. Jadi nggak cukup dengan obat pengencer darah autoimun, tapi juga olahraga,
jalan kaki di mall itu 2 jam keliling-keliling kayak window shopping ya, nggak mesti harus shopping. Jadi window shopping keliling-keliling nanti agak lapar ya minum makan seperti biasa. Nah, jadi sorenya renang, siangnya nge-mall untuk jalan walking atau enggak jogging ya, walking aja. Lalu atau paginya renang dan sebaliknya. Oke. Nah, jadi selama saya di Jakarta kan saya nih keliling nih antar mall untuk ngilangin kejenuhan sekaligus mengambil manfaat saya tidak boleh kena matahari kan. Jadi karena matahari itu adalah musuh terbesar dari autoimmune and APS itu ya, antiphospholipid syndrome atau hiperkoagulasi. Jadi saya memilih indoor. Jadi indoor itu di mall. Mall itu kan sejuk, nggak buat kita keringetan dan juga tidak kena matahari. Nah, jadi saat keliling-keliling di mall itu kan biasanya di mall-mall Jakarta itu ada yayasan-yayasan yang yayasan panti-panti yang dia kayak open stand gitu, lalu ngasih brosur yang untuk form registrasi bagi yang ingin bersedekah. Nah, jadi saya waktu itu jalan ke mall, saya lupa ya di daerah Jakarta, FX Sudirman ya, di FX Sudirman. Jadi itu di FX Sudirman ada titik tamrin situ juga di mana-mana biasanya ada apalagi menjelang puasa. Nah, jadi dia berdiri dia bilang, "Ibu mau infak, mau wakaf, mau sedekah dan segala macam, Bu." Jadi saya manfaatkan momen itu untuk apa namanya? Beribadah sambil berjalan sambil beribadah sambil apa namanya, bentar ya, juga mengambil kesempatan itu. Nah, kebetulan itu panti asuhan yang berada di Bogor. Itu bebas saja, ini hanya contoh yang saya lakukan. Jadi panti asuhan di Bogor, dia bilang ini adalah panti asuhan anak yatim, Bu, udah sekian orang, ada sekian orang atau ibu mau bersedekah. Kebetulan itu kan eventnya mau bulan puasa. Nah, jadi atau ibu menambah pahala dan segala macam. Jadi dia kasih brosurnya untuk dituliskan nama, jumlah yang ingin disedekahkan, dan harapan. Nah, di situ hal yang terpenting harapan. Jadi tuliskan harapan ibu untuk didoakan oleh anak yatim. Nah, jangan salah, sudah ada hadisnya bahwa segala hal yang berhubungan dengan ibadah apalagi anak yatim itu insya Allah kabulkan. Memelihara anak yatim, mengusap kepala anak yatim, memberi makan, menyekolahkan segala macam. Nah, itu kalau misalnya kalian tuh terlalu berat untuk menyekolahkan, mereka memberikan sedekah. Yang penting berapapun jumlahnya, yang penting ikhlas. Nah, disitulah poin pentingnya itu menuliskan keinginan kita. Di situ dituliskan saya atas nama bla 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 ingin didoakan agar mendapatkan kesehatan, rezeki yang halal, dan juga yang paling penting mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala tahun ini, dan didoakan juga sehat sekeluarga, suami istri dan segala macam, dan tambahan doa lainnya. Nah, insya Allah itu juga amanah karena saya sudah buktikan. Saya nggak bilang nama yayasannya di sini, tapi mereka selalu kalau misalnya ingin sedekah itu saya nggak minta ya bukti, ternyata mereka mengirimkan bukti. Jadi mereka kirimkan video, "Assalamualaikum Bu, ini anak-anak yang mendoakan ibu," lalu mereka rekam dengan ustadznya. Nah, anak itu dan ustadznya mendoakan. Nah, ternyata memang benar. Tapi jika kalian sudah punya yayasan yang tempat kalian sudah tahu, itu lebih bagus juga. Ini hanya sebagai contoh. Nah, alhamdulillah apa yang didoakan Allah kabulkan, dan itulah cara salah satu kita untuk meminta kepada Allah ya. Jadi tidak hanya walaupun berusaha, berdoa dan berikhtiar, tapi kita nggak dari diri kita, tapi bisa dari orang lain. Doanya bisa dari teman, orang tua, termasuk anak yatim atau fakir miskin yang kita bantu. Nah, itu juga cara efektif untuk kalian menyukseskan bayi tabung ataupun IVF ataupun promil lainnya ataupun alami. Nah, insya Allah dengan berbagi itu Allah akan
mengabulkan apa yang selama ini tertunda keinginan kita. Oke, itu tips terpenting ya. Jadi selalu ruqyah, sedekah, segala macam yang sudah saya berikan juga dijalani. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bergabung. Silahkan di grup WAG saya akan memberikan tips-tips saya secara tertulis ataupun video ataupun penjelasan-penjelasan ataupun rekomendasi yang kalian inginkan untuk seputar dokter, rumah sakit, catering atau apartemen, segala macamnya akan saya jelaskan. Karena alhamdulillah sudah hampir 700 orang yang sudah bergabung di WAG saya, dan 115 orang sampai hari ini sudah berhasil IVF yang sudah lahiran ya. Yang ada yang udah lahiran dan lagi perjalanan proses kehamilan. Alhamdulillah mereka percaya dan berhasil mengikuti tips saya, itu pun tidak terlepas dari tangan dari maaf dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta saya juga. Nah, jadi mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bermanfaat. Saya tidak mengenal tidak mendiskriminasikan siapapun yang bergabung, baik itu agamanya apa saja dan dari negara mana saja. Dan alhamdulillah di grup saya itu ada teman-teman yang mungkin ya WNI yang ada di Inggris, ada di Taiwan, ada di Jepang, ada di Korea, di Ghana, Afrika, Brunei, orang Malaysia juga ada yang WAG saya sudah bergabung, dan alhamdulillah tipsnya bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas, sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu nggak hanya melalui video, atau saya nanti ada pergi ke luar kota dan kalian sudah bergabung, kita bisa meet up. Karena sudah berbagai macam teman yang sudah saya temuin dari berbagai macam provinsi saat saya pergi ke kota tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.